Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar Nusantara. Perkenalkan, nama Abdul Mukhalladun, pengajar di MAN 2 Cirebon sebagai guru kimia. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah serta larutan non-elektrolit. Yang keempat, siswa dapat mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sih yang dimaksud dengan larutan? Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Pada umumnya, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Sebelum kita dapat menguji apakah larutan itu bersifat elektrolit atau non-elektrolit, larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa lampunya menyala pada alat uji atau timbulnya gelembung gas di dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit yaitu berupa asam, basa, dan garam. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pengertian larutan elektrolit kuat: jika seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi sama dengan 1. Adapun ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji: yang pertama, nyala lampu terang. Yang kedua, terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, gelembung gasnya banyak. Yang keempat, menghasilkan banyak ion. Kita lihat pada rangkaian daya hantar listrik. Untuk elektrolit kuat, kita beri contoh NaCl. NaCl di dalam air ini akan terurai menjadi ion Na dan ion Cl. Ion Na itu akan menuju ke kutub, Na positif ini akan menuju ke kutub negatif. Sedangkan ion Cl- akan menuju ke kutub positif, sehingga arus yang ada ini akan terhantarkan. Maka dengannya adanya arus yang dihantarkan, lampunya itu akan nyala. Lampunya nyala terang. Mengapa? Karena ion-ion yang terurai itu banyak sekali ion-ion Na positif dan ion Cl-. Dan di kedua elektrodanya itu gelembung-gelembung gasnya itu akan banyak. Yang tergolong elektrolit kuat, kita ambil contoh untuk asam kuat yaitu HCl, HClO3,
HClO4, H2SO4, HNO3. Untuk basa kuat, basa-basa kuat yaitu basa-basa dari golongan alkali dan alkali tanah. Contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali. Contoh untuk garam-garam yang termasuk elektrolit kuat yaitu NaCl, KCl, Ki, Al2SO4 3 kali. Pengertian larutan elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau ionisasinya tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persama reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan dua arah panah bolak-balik dengan harga derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan kurang daripada 1. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji. Yang pertama, nyala lampu redup. Yang kedua, terurai sedikit ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, gelembung gas sedikit. Yang keempat, menghasilkan sedikit ion. Kita lihat mekanisme daya hantar listrik untuk larutan elektrolit lemah. Kita ambil CH3COOH. CH3COOH atau asam cuka ini jika dilarutkan dalam air ini akan terurai menjadi CH3COO- dan H positif. H positif akan menuju ke kutub yang negatif, sedangkan CH3COO- akan menuju ke kutub positif, sehingga arus yang ada ini akan terhantarkan, tersampaikan. Maka lampunya itu akan nyala redup. Mengapa nyala redup? Karena ion-ion yang terurai itu sedikit dan gelembungnya juga sedikit. Contoh daripada larutan elektrolit lemah. Untuk asamnya yaitu CH3COOH, HCN, H2CO3, dan H2S. Untuk basa lemah yaitu NH4OH, NiOH 2 kali. Untuk garam-garam yang termasuk elektrolit lemah yaitu AgCl, CaCrO4, Pbi2. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung gas dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Mengapa disebut larutan non-elektrolit? Tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik dengan harga derajat ionisasi sama dengan 0. Ciri daripada larutan non-elektrolit. Yang pertama, lampu tidak menyala. Yang kedua, tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, tidak terdapat gelembung gas. Yang keempat, tidak ada molekul. Tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Kita lihat pada mekanisme daya hantar listrik untuk larutan non-elektrolit. Kita ambil contoh gula. Gula, rumus kimianya itu C12H22O11. Di dalam air ini, gula ini tidak terionisasi, sehingga bentuknya itu masih dalam molekul C12H22O11. Sehingga tidak ada ion yang menghantarkan arus listrik. Karena tidak ada ion yang menghantarkan listrik, maka lampunya itu tidak nyala dan tidak ada gelembung gas. Ciri daripada larutan non-elektrolit. Selain asam basa dan garam, contohnya yaitu gula, etanol, urea, glukosa, isopropil alkohol, pentanol,
heksadekanol, 1,2-etadianol, 1,2,3-propationol, 1,2,3,4 butatetraenol. Nah, pokoknya selain asam, basa, dan garam, ini adalah larutan non-elektrolit. Kita lihat hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Larutan urea, nah ini termasuk larutan non-elektrolit karena lampunya tidak nyala, tidak ada gelembung gas. Amoniak termasuk elektrolit lemah. Nah, lampu tidak nyala tapi ada gelembung. Asam klorida ini termasuk elektrolit kuat karena lampunya itu nyala, ada, dan ada gelembung. Untuk cuka, nah kita lihat di sini cuka, yaitu lampu tidak nyala, gelembungnya ada. Nah, ini cuka ini termasuk elektrolit lemah. Air aki termasuk elektrolit kuat. Kita lihat hasilnya. Alkohol termasuk non elektrolit, tidak nyala dan tidak gelembung, tidak ada gelembung. Air laut termasuk elektrolit kuat. Asam sulfida termasuk elektrolit lemah. Air kapur termasuk juga elektrolit kuat. Glukosa termasuk elektrolit non-elektrolit. Kita lihat hasilnya, lampu tidak nyala dan tidak ada gelembung. Demikian sahabat rumah belajar dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.